Pada Pak Eko kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita sharing santai ya berkaitan tentang program ya terbaru yaitu Rizkia, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya bagi kita secara pribadi maupun nanti juga bisa secara kelembagaan dan juga bagi umat. Baik, kita mulai saja. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya sharingkan ya ke depan ini adalah sebuah program yang memberikan solusi gitu ya. Sebuah program yang memberikan solusi, yaitu bisa ada santunan, kemudian wakaf dan juga tabungan. Nah, seperti apa detailnya? Nah, tapi semua itu apa ya berawal ya dari bagaimana sebuah keinginan kita menjadikan yang namanya wakaf ini menjadi lifestyle ya di masyarakat. Makanya ketika kita bicara wakaf, maka kita tidak bisa ya hanya terpaku dengan hanya satu metode, kira-kira begitu ya. Maka kita perlu melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan wakaf, ya perlu melakukan kolaborasi ya. Nah, sehingga program yang nanti akan saya seringkan ini bagian dari inovasi kita dalam bicara mengoptimalisasi wakaf di Indonesia. Nah, ya, sehingga sebelum itu mungkin menjadi review untuk kita bahwa eh, kenapa wakaf ini penting untuk kita kembangkan atau kita syiarkan? Ya karena memang wakaf ini menjadi harta karunnya umat Islam, gitu ya. Jadi kalau bisa itu sekarang nanti seluruh aktivitas kita itu kita kaitkan dengan namanya wakaf, gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi wakaf itu jadi lifestyle. Ya, karena di masa kejayaan Islam, wakaf itu adalah motor penggerak ekonomi, ya. Nah, jadi kalau ciri kejayaan Islam itu ya ketika wakaf itu ya menjadi lifestyle-nya masyarakat ya. Wakaf itu menjadi penggerak ekonomi. Nah, itu ciri dari kejayaan Islam. Nah, tapi kita bisa review dulu berkaitan dengan wakaf ini. Apa sih wakaf? Ya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, jadi prinsipnya wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif, ya, di mana wakif ini memisahkan harta benda miliknya. Yang awalnya harta benda ini miliknya pribadi, kemudian harta benda ini dipisahkan kemudian menjadi milik siapa? Menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya apa ya kalau istilahnya ketika kita ya kalau istilah kita kan di pejuang di wakaf mulia namanya ketika kita menjadi bagian dari pejuang wakaf ya. Apa sih ciri dari pejuang wakaf itu? Cirinya pejuang wakaf itu mereka berwakaf dan mereka ikut mensyiarkan wakaf gitu ya. Nah, jadi artinya ketika kita menjadi pejuang wakaf dan kita tahu bahwa wakaf itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala, maka semua kita yang hadir pada hari ini ketika kita mendeklar diri kita adalah bagian dari pejuang wakaf, maka ya kita ini adalah para karyawan-karyawannya Allah gitu ya. Nah, jadi kalau bahasa lainnya orang dalam nih ya. Karyawan-karyawannya Allah. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita menjadi karyawannya Allah ini kemudian ini menjadi solusi ya untuk kita bisa mendapatkan apa ya berkahnya Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ini bagian dari ikhtiar kita gitu ya. Nah, kemudian
Berkaitan dengan wakaf ini ya ada instrumen yang penting yang kemudian kita bisa kembangkan ya. Seperti kita ketahui yang namanya wakaf itu sangat luas. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Wakaf itu tidak hanya identik dengan TBK, tanah bangunan kuburan, tapi wakaf itu sangat luas. Ya, bisa untuk kalau mungkin dilihat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ada wakaf ya, harta benda tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik ya atas rumah susun dan seterusnya. Ya, ada juga harta benda yang bergerak, misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang berlaku. Nah, ada harta benda wakaf yang sangat strategis untuk kita kembangkan, dan inilah yang kemudian menjadi banyak ya entry ya untuk terjadinya inovasi dalam dunia wakaf, yaitu tidak lain adalah wakaf uang. Nah, wakaf uang ini ya yaitu wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, maka apa bedanya wakaf uang dengan infak sedekah biasa? Kalau infak sedekah biasa kita kumpulkan kemudian kita salurkan, kalau wakaf uang kita kumpulkan, kita produktifkan, hasilnya baru disalurkan. Nah, makanya ini menjadi hal yang sangat penting ya. Ketika kita bersama-sama yang hadir di sini, ibaratnya berkiprah ya atau berkontribusi dalam pengembangan wakaf uang ini, maka sesungguhnya kita sedang melahirkan aset umat, gitu ya, melahirkan aset wakaf, ya, melahirkan aset wakaf, asetnya Allah Subhanahu Wa Taala, nah, ya, yang dimana kemanfaatannya nanti untuk umat. Kira-kira gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan wakaf uang ini seperti yang kita ketahui ada macam-macam ya wakaf uang ini. Ada wakaf melalui uang, ya misalnya wakaf melalui uang ini skemanya wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir, kemudian nazir berkewajiban menggunakan dana itu ya sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional dan lain-lainnya. Nah, ya ini sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki nomor 140 dan Standar Syariah Internasional di Bahrain tentang wakaf dan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, wakaf melalui uang ini ya ini ada yang sifatnya yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya produktif atau kalau istilahnya yang sifatnya komersil gitu ya. Kalau yang sosial misalnya untuk masjid gitu ya, untuk makam dan seterusnya. Tapi kalau yang sifatnya produktif, misalnya sawah ini ya, sawah produktif gitu ya, sawah kebun sawit gitu, atau alat-alat produksi gitu ya, dan seterusnya ya. Ini juga bisa menjadi bagian dari pengembangan ya wakaf melalui uang. Nah, berikutnya ada wakaf uang abadi. Kalau wakaf uang abadi, objek wakafnya adalah uangnya. Jadi, ketika wakif ya menyerahkan sejumlah dana ke nazir melalui rekening nazir yang ada di LKS PWU, karena objek wakafnya ini uangnya, maka harus melalui LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, kemudian ketika dana ini sudah masuk, maka nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang ini. Nah, diproduktifkan di mana? Ya, bisa di usaha syariah secara langsung, ya, atau melalui instrumen perbankan syariah, misalnya deposito syariah, sukuk dan seterusnya. Nah, kalau usaha syariah secara langsung, ya maka yang bertanggung jawab itu adalah nazir, ya tidak boleh dananya hilang. Oleh karena itu, maka ada mekanisme namanya penjaminan. Maka nazir harus menjamin bahwa dana wakaf uang itu tidak hilang. Nah, hasilnya dari wakaf ini baru disalurkan ke mauquf alai. Ya, bisa ya tergantung ya nanti programnya kemana gitu ya. Nah, kalau di Wakaf Mulia Institute ini programnya diantaranya ke yatim gitu ya, ke beasiswa, kemudian ke kafalah guru Quran, nah, dan seterusnya gitu. Nah, ini wakaf uang abadi ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Kemudian ada wakaf uang berjangka, ya, konsepnya sama kayak wakaf uang abadi, tapi dia ada jangka waktunya, minimal 1 tahun, minimal 1 juta. Ya, ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, skema pengembangan wakaf uang ini, maka itu arahnya adalah membangun wakaf-wakaf produktif. Ya, di antaranya beberapa soft wakaf, air minum isi ulang, laundry, minimarket, budget hotel, tempat wisata. Nah, harapannya ini kemudian bisa menjadi motor nanti ya, atau menjadi mesin yang akan memberikan solusi
kemandirian finansial bagi lembaga sekaligus solusi untuk kemaslahatan umat, ya. Nah, mungkin kalau update ya, mungkin teman-teman pejuang wakaf mungkin ada yang hadir. Untuk wakaf mulia saat sekarang ini untuk wakaf produktifnya kita ada air mini isi ulang, ya. Kemudian juga sekarang kita juga sedang mengembangkan franchise yaitu Siomay Nagih. Nah, ini ya. Saat sekarang ini sudah ada 2 outletnya dan ditargetkan di bulan September ini akan buka lagi 2 outlet, ya. Dan target kita ya di sampai 2024 ya itu targetnya 100 outlet. Nah, mauquf alaihnya siapa? Mauquf alaihnya itu untuk yatim ya, yatim duafa, kemudian kafalah guru Quran, beasiswa ya. Nah, harapannya apa? Harapannya ini kemudian tadi ya memberikan manfaat ya bagi umat gitu ya. Nah, makanya di kita nanti insya Allah banyak program yang akan kita kembangkan yang sifatnya produktif. Nah, kira-kira gitu. Tapi kita memang akan bergerak ke usaha-usaha sesuai syariah yang kontemporer gitu ya. Karena memang wakaf mulia letaknya di kota gitu ya. Jadi maka aktivitasnya adalah bisnis-bisnis yang sesuai dengan perkotaan. Dan skema besarnya itu adalah bagaimana membangun bisnis yang ini ya, yang pertama adalah profitable, yang kedua sustainable jangka panjang, yang ketiga social impact ya. Makanya kita kalau dengan target 100 Xiaomi Nagi itu nanti berarti minimal dengan 100 outlet itu ada 100 karyawan ya yang akan nungguin gitu ya minimal. Jadi ada harapannya memberikan social impact dan itu insya Allah sudah kita sudah running ya teman-teman sekalian. Nah ini prinsipnya adalah bagaimana nanti di sini akan berkembang ya wakaf-wakaf produktif itu. Nah, kemudian dalam pengembangan wakaf uang ini juga kemudian ada inovasi ya dalam wakaf uang itu yang kita sebut dengan nama inovasi wakaf asuransi syariah. Nah, di sini kita bisa berwakaf dalam jumlah besar bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, konsep wakaf asuransi syariah ini juga menjadi bagian dari inovasi dalam konsep wakaf. Ya, karena tadi ya kalau bicara wakaf itu ya dia kita membangun ekosistem. Makanya di dalam ekosistem ekonomi syariah sekarang sedang membangun ekosistem wakaf. Ada wakaf saham gitu ya, ada wakaf asuransi syariah, ada macam-macam. Nah, kenapa? Karena nanti di sini skemanya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan antara kalau istilahnya di ekonomi syariah itu Islamic Social Finance dengan Islamic Commercial Finance. Kalau Islamic Social Finance itu apa? Ya, berarti zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini dikolaborasikan dengan Islamic Commercial Finance. Apa itu Islamic Commercial Finance? Yaitu perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah. Nah, kalau contoh investasi syariah itu ya berarti ada misalnya sekarang ada security crowdfunding. Nah, bagaimana proyek-proyek wakaf itu dibiayai oleh security crowdfunding ya. Ada juga sukuk dan seterusnya ya. Nah, banyak ya teman-teman sekalian. Nah, inovasi. Nah, wakaf asuransi syariah bagian dari inovasi. Nah, konsepnya bagaimana ya wakaf asuransi syariah ini sebenarnya sederhana ya. Jadi ini adalah sebuah solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar bahkan bisa berwakaf 1 miliar ya. Nah, caranya gimana? Diawali dengan iuran rutin setiap bulan, akad nyata baru, iuran hibah kebajikan, tolong menolong di antara peserta, bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, iuran yang kita keluarkan setiap bulan itu ya masuk kategorinya namanya asuransi jiwa syariah. Nah, tapi apa bedanya dengan wakaf asuransi syariah? Kalau wakaf asuransi syariah itu dia ada waatnya, yaitu janji untuk berwakaf. Nah, yang ditandatangani oleh peserta dan ahli warisnya. Nah, janji untuk berwakaf. Sehingga ketika peserta mengikutinya suatu saat misalnya meninggal mendapatkan santunan, maka santunannya ini ya 45%-nya maksimal itu bisa diwakafkan. Yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, kalau di sini konteksnya santunannya 2,3 miliar, berarti ada maksimal misalnya 1 miliar yang diwakafkan, ya. Nah, untuk ahli warisnya berapa? 1,2 miliar. Nah, dengan skema ini, ya, ketika konsep wakaf asuransi syariah ini dikembangkan, maka
ya ini akan apa ya, efeknya itu adalah kemanfaatan yang lebih ya bagi para pesertanya. Kenapa? Karena manfaatnya dunia akhirat. Dari sisi dunia dia bisa memberikan solusi ya untuk ahli warisnya ketika ditinggalkan. Dari sisi akhiratnya dia bisa berwakaf ya dalam jumlah besar gitu ya, bahkan bisa 1 miliar tadi. Dan ini solusi husnul khotimah dan tiket menuju surga. Nah, nanti ini juga kemudian menjadi solusi bagi umat. Kenapa? Karena dana wakafnya akan disalurkan ke nazir yang akan diproduktifkan hasilnya ya bagi kemaslahatan umat. Nah, sehingga memang dengan konsep ini ya harapannya skema apa ya istilahnya wakaf ini kemudian bisa menjadi lifestyle ya jadi masyarakat. Ya meninggal aja langsung wakaf gitu kan. Luar biasa, hidup aja dia berwakaf, apalagi dia ketika meninggal langsung berwakaf, Masya Allah ya. Maka ini bagian dari upaya kita membangun ekosistem wakaf itu tadi, atau wakaf menjadi lifestyle. Nah, pada kesempatan ini, seperti judul yang kita sampaikan, bahwa kita akan sharingkan tentang program terbaru. Nah, jadi kebetulan Wakaf Mulia Institute ini sudah sejak lama ya, bekerja sama dengan Jurnalis Syariah. Ini salah satu perusahaan asuransi syariah yang mengembangkan konsep wakaf. Nah, di sini sekarang ada program terbaru yang namanya Rizkia. Nah, Rizkia ini menjadi solusi. Nah, solusi santunan, wakaf, dan juga tabungan. Loh, kok bisa ada tabungan gitu ya? Nanti kita lihat konsepnya. Nah, konsep Rizkia ini simple ya teman-teman sekalian. Konsepnya Rizkia ini adalah bagaimana kita apa ya istilahnya konsepnya itu ketika kita mengikuti program Rizkia itu ya kita dapat solusi santunan ya dimana ketika kita mengikutinya kemudian nanti mendapatkan proteksi atau perlindungan selama 10 tahun. Kalau dalam rentang 10 tahun itu terjadi sesuatu kita meninggal, maka kita akan dapat santunan. Nah, intinya gitu. Nah, tapi kemudian ini juga ada solusi wakafnya. Di mana solusi wakafnya? Ketika kita meninggal tadi, nah sebagiannya bisa kita wakafkan. Ya. Kemudian ada solusi tabungannya. Nah, kenapa ada solusi tabungannya? Ya karena kalau tidak dalam rentang waktu 10 tahun kita tidak terjadi sesuatu, maka dana yang kita iurkan setiap bulan tadi itu akan kembali 100%. Nah, makanya jadi solusinya seperti solusi tabungan. Nah, ini yang menariknya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau selama ini orang mikirnya dia ikut asuransi syariah itu uangnya hilang, kira-kira gitu ya. Kalau ini uangnya nggak hilang ya kembali ya. Nah, makanya jadi ini jadi bisa jadi solusi tabungan. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya ini ada namanya Pak Burhan ini ya. Pak Burhan itu umurnya 30 tahun. Ya, ikut program Rizkia. Manfaat meninggalnya 100 juta. Yang tadi yang maksimal 45%-nya bisa diwakafkan. Kemudian kontribusi atau iuran ya setiap tahunnya itu 1.800.000. Jadi kalau dihitung setiap bulannya kurang lebih 153.000. Nah, jadi sangat terjangkau ya, per bulannya 153.000. Kemudian masa pembayarannya selama 5 tahun, jadi hanya selama 5 tahun. Tapi dilindungi selama 10 tahun. Jadi dia iuran rutin setiap bulan itu selama 5 tahun, tapi dia akan dilindungi selama 10 tahun. Nah, bagaimana skemanya? Nah, skemanya itu ada beberapa skenario ya. Skenario pertama, misalnya ya, ada Pak Burhan, ini iuran rutin dia setiap bulan. Iuran pertama, kedua, sampai kapan? Kalau selama 5 tahun berarti 60 kali ya. Nah, tapi di tengah-tengah ini dia mungkin iurannya baru 2 kali, tahu-tahu dia meninggal, maka dia akan dapat santunan. Nah, santunannya ini ya 45%-nya dia bisa wakafkan, yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, tapi tadi kalau dia mau wakafkan nanti ada dokumen tambahan namanya wa'ad gitu ya. Nah, yang nanti akan disalurkan ke nazir mana, kira-kira gitu ya. Nah, itu kalau meninggal. Ya, tapi kalau tidak meninggal ya artinya sehat walafiat ya ketika mengikuti program ini, maka setelah 10 tahun dananya akan kembali. Nah, jadi kalau dengan skema ini berarti total dana kembali 9 juta ya. Kenapa? Karena 1.800.000 ya 45 ini selama kali 5 tahun gitu ya, selama 5 tahun. Nah, artinya teman-teman sekalian ini tidak ada ruginya nih bagi peserta ya, tapi malah ada kemanfaatan yang lebih lah kira-kira gitu. Nah, ini konsep sederhananya Risia itu seperti itu. Nah, jadi kita ibaratnya bisa sambil nabung, bisa sambil melindungi kita. Nah, makanya nanti
kalau bicara manajemen resiko ya, sebenarnya ini upaya kita memanajemen resiko ya. Maksudnya resiko itu apa? Resikonya dunia akhirat yang kita manajemenin. Ya, resiko apa? Yang pertama ya kalau kita meninggal, ya paling nggak ada ahli waris kita dapat santunan, kira-kira gitu. Yang kedua, itu dari sisi resiko dunianya, resiko akhiratnya, ketika kita meninggal, maka kita langsung berwakaf gitu ya. Kita meninggal, kita langsung berwakaf. Dan harapannya inilah yang nanti menjadi amal terbaik kita lah, kira-kira gitu. Nah, jadi ini sebenarnya upaya kita manajemen risiko. Makanya skema ini juga biasa digunakan mungkin untuk dunia pendidikan juga ya. Maksud dunia pendidikan itu orang tua yang sudah merencanakan apa ya tabungan pendidikan untuk anak-anaknya bisa diikuti program ini. Ya, artinya kalau misalnya beliau meninggal, maka ya ini santunan tadi untuk biaya tabungan untuk apa santunan ini untuk biaya pendidikan anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau tidak meninggal tetap menjadi tabungan untuk pendidikan. Nah, jadi apa ya intinya itu nggak ada ruginya nih ya untuk program Rizkia ini. Nah kemudian, untuk program Rizkia ini masa perlindungan 10 tahun. Untuk saat sekarang ini untuk masa pembayarannya 5 tahun ya, 5 tahun sampai 10 tahun. Pilih kita boleh milih gitu ya. Nah, berikutnya kalau meninggal dunia itu tadi manfaatnya tadi ya kalau 100 juta tadi itu kalau meninggal kecelakaan. Tapi kalau meninggal sorry, kalau meninggal biasa bukan kecelakaan. Tapi kalau meninggal kecelakaan itu 200%. Jadi 200 juta. Nah, berapa minimalnya untuk kita mengikuti program santunannya? Ya minimal itu 100 juta santunannya, maksimalnya itu 500 juta. Nah, tinggal kita pilih kita mau ikut programnya seperti apa. Dan program ini simple underwriting ya. Jadi apa ya cek kesehatannya tidak terlalu apa detail gitu ya kira-kira. Karena dia memang produk yang sederhana gitu ya. Dan menariknya kalau tidak terjadi sesuatu dananya kembali. Nah, ini ya konsepnya seperti itu. Nah, di sini ya karena dia sifatnya fix gitu ya teman-teman sekalian. Nah, di sini sudah ada tabel-tabelnya. Ya, sudah ada tabel-tabelnya. Misalnya ini ya, umur 25 tahun, dia manfaat meninggalnya 100 juta, selama 5 tahun pembayarannya, maka iuran rutin setiap bulannya berapa? 149.000. Wah, jadi sangat terjangkau ya, selama 5 tahun. Ini kalau anak kita ikutkan, ataupun kita yang mungkin masih muda ya, sangat terjangkau lah kira-kira. Kalau umurnya 30 tahun berapa? Berarti 166.000 setiap bulan. Dan ingat, kita ketika melihat ini bukan biaya. Tapi ini adalah tabungan ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti setelah 10 tahun akan kembali. Nah, jadi ini bukan biaya, tapi ini tabungan nih. Makanya ketika melihatnya itu paradigmanya tidak biaya ya, tapi tabungan. Gitu ya. Kalau 40 tahun berapa? 274.000 ya. Setiap bulan selama 5 tahun. Kalau 50 tahun 518 dan seterusnya ya. Di sini ada. Nah, nanti kalau teman-teman butuh apa? Butuh apa tabel lengkapnya ya mulai dari 0 tahun ya sampai umur 60 tahun. Nah, itu ada ya. Nah, nanti saya kasih juga di hari ini saya kasih linknya itu. Jadi ada tabelnya. Jadi kita bisa lihat mau ambil programnya 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah, juga mungkin kalau kita punya teman gitu ya pengen tahu gitu tinggal buka tabelnya aja sudah ketahuan ya dia iuran rutin setiap bulannya berapa. Nah, jadi dengan skema itu kita tuh sebenarnya cuma mikir kita mau nabung berapa nih setiap bulan. Nah, nabung berapa ya, tapi sekaligus melindungi kita, memproteksi kita ya. Resiko tadi ya dunia akhirat tadi. Nah, kemudian program ini tadi program secara pribadi. Jadi kalau secara pribadi kita bisa mengikuti program ini. Nah, menariknya program ini juga dikembangkan untuk yayasan atau corporate. Nah, tidak hanya yayasan ya, sebenarnya perusahaan juga bisa. Kalau teman-teman punya relasi juga perusahaan, ini bisa mengikutkan karyawan-karyawannya. Nah, konsep untuk karyawan, untuk yayasan ataupun corporate ataupun perusahaan itu konsepnya adalah apresiasi ya perusahaan atau yayasan kepada karyawannya. Ya, kalau yayasan mungkin yang yayasan pendidikan kepada guru, ya karyawan. Ini apresiasi. Kalau selama ini ada bonus, ada penghargaan, cuti tambahan, pengembangan karir. Berikutnya bagaimana agar memberikan ketenangan? Ya, itu santunan gitu. Ya, sehingga ketika suatu saat misal meninggal itu ahli warisnya sudah disantuni kira-kira. Jadi jangan sampai nanti apa ya, ketika awalnya karyawan kita, kemudian ketika
apa namanya, kepala keluarganya meninggal, akhirnya anaknya tidak tersantuni gitu. Dan kalaupun mungkin yayasan mau menyantuni, mungkin tidak bisa ini ya, tidak bisa maksimal. Karena ada risikonya tadi. Ya, ketika misalnya tadi ada karyawan meninggal, nah yayasannya kalau dia tidak ikut program ini kan ya berarti dia akan tetap memberikan santunan tapi tidak bisa besar-besar gitu ya. Nah, gitu. Nah, dengan program Risia ini ya ada solusinya. Nanti disiapkan oleh jurnalis syariah. Sehingga ketika dia meninggal, ada santunan, ya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan santunan, dan ada potensi wakaf juga yang dikeluar, ya apa ya, yang akan disalurkan ke yayasan gitu ya. Nah, jadi dapat wakaf juga di yayasannya. Bisa wakaf, bisa donasi, ini tergantung akadnya nanti. Nah, jadi dengan skema ini ya, yayasan itu akan apa ya, ibaratnya memberikan manfaat tambahan ya kepada apa kalau istilahnya kepada guru dan karyawannya kayak gitu. Tapi tanpa biaya tambahan. Kenapa? Ya karena tadi sebenarnya yayasan ini paradigmanya juga sama. Yayasan tuh ketika melihat skema ini tuh berpikirnya itu adalah berpikir yayasan mau nabung berapa nih setiap bulannya gitu. Tapi ketika yayasan nabung, dia sekaligus melindungi karyawan-karyawannya. Nah, itu kan menarik. Mungkin nanti di pos yayasan itu masuknya kategori biaya, ya. Tapi ya di apa nanti ya kedepannya akan kembali gitu ya. Nah, jadi apa ya kalau istilahnya ini menjadi solusi nih bagi yayasan ini ya. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada ruginya ya, bahkan banyak manfaatnya. Nah, ini sama tadi ya untuk skemanya tadi. Nah, kalau untuk program yayasan ini, nah ini saya contohkan ya, misalnya yang diikutkan program Risia ini untuk karyawan yayasan misalnya atau perusahaan itu 10 orang, usianya 30 tahun, manfaat asuransinya berapa? 100 juta, masa pembayaran 5 tahun. Nah, jadi bayarnya hanya 5 tahun aja. Nah, berapa iuran setiap bulannya? Nah, estimasinya iuran setiap bulannya itu berarti yayasan ataupun perusahaan itu mengeluarkan dana 1,6 juta setiap bulan. Dan ingat, ini bukan biaya ya. Sebenarnya ini adalah tabungan gitu ya. Kalau setahun berapa? Ya berarti 18 juta selama setahun. Ya, nah kalau 5 tahun berarti 92 juta. Nah, manfaat asuransi yang terima ya estimasinya kan apa peluangnya itu ada 1 miliar, yang 450 juta menjadi wakaf untuk yayasan, yang 650 juta menjadi ahli waris ya untuk ahli waris karyawan. Itu kalau terjadi risiko. Nah, kalau tidak terjadi risiko berarti 92 jutanya itu kembali lagi ke yayasan. Nah, makanya sekali lagi paradigma yayasan untuk skema ini ya dia kayak nabung kira-kira gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini gimana kalau 100? Nah, kalau 100 ya seperti ini ya, tinggal dikalikan aja. Nah, berapa bisa minimal ikut? Nah, alhamdulillah karena ini program ini eksklusif ya kerjasama jurnalis syariah dengan Wakaf Mulia. Ya, jadi ya mau 5 orang karyawan yang diikutkan juga boleh ya, gitu ya. Karena nanti prinsipnya wakafnya kembali ke yayasan, gitu. Intinya gitu, ya. Tapi apa tergantung kita lah. Intinya yayasan menganggarkan berapa ya. Itu semuanya bisa. Prinsipnya tergantung anggaran yayasan. Oke, gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, nah program ini kerjasama Wakaf Mulia itu dengan Jurnalis Syariah. Nah, Jurnalis Syariah ini sudah jadi mitra Wakaf Mulia sejak tahun 2019, ya, atau 2020 di awal ya, di awal Wakaf Mulia berdiri. Dan alhamdulillah ya, ini programnya sudah berjalan ya. Kalau dulu ada programnya namanya iPlan Syariah, kemudian ada programnya Bisma Syariah, ada Isalam. Nah, ini program Rizkyani yang terbaru. Ya, program Rizkyani yang terbaru. Nah, Jendali ini umurnya sudah 190 tahun, ya, asalnya dari Italia, ya. Nah, dan ada seluruh dunia, dan untuk ini syariah di Indonesia itu tahun 2017. Nah, jadi dia masih termasuk muda ya, tahun 2017. Nah, tapi sudah luar biasa. Untuk Dewan Pengawas Syariahnya Ustadz Asep Supaidillah, kemudian Ustadz Muhammad Zubair. Nah, ini penghargaan-penghargaannya ya langsung dapat ya. Nah, ini yang penghargaan terbaru Indonesian Best Syariah
2023 dan saat sekarang ini sedang bersiap untuk menjadi, kalau sekarang masih unit syariah, tapi 2024 akan menjadi asuransi syariah tersendiri, ya sesuai dengan ketentuan OJK bahwa untuk unit syariah, baik itu perbankan maupun asuransi syariah itu harus berdiri sendiri. Nah, Jurnalis Syariah istilahnya confident ya untuk siap nanti di 2024 akan berdiri sebagai asuransi syariah tersendiri. Itu ya Bapak sekalian. Kemudian, bagaimana positioningnya Jurnalis Syariah itu? Karena mungkin banyak orang belum belum ngerti gitu ya. Karena memang jurnal itu baru 2017. Nah, untuk saat sekarang ini, kalau positioning rankingnya gitu ya, untuk syariah itu, jurnal itu masuk ranking 4 ya di Indonesia ya. Jadi padahal umurnya ini paling muda. Nah, kalau dilihat itu ya di sebelah kanan ini yang paling muda itu jurnalis syariah, dia sudah nomor 4 ya. Padahal paling muda. Nah, artinya ini menunjukkan progres ya yang bagus. Dan jurnalis syariah ini menariknya ketika awal berdiri sudah mengembangkan program wakaf. Jadi awal berdiri itu sudah mengembangkan program wakaf. Makanya kita Wakaf Mulia jadi ini ya matching ya untuk bermitra. Nah, pertanyaannya yang penting ini, apakah sudah ada ya dana wakaf yang disalurkan dari manfaat asuransi itu? Nah, alhamdulillah saat sekarang ini sudah lebih dari 1 miliar. Ini saya belum update ya. Sudah lebih dari 1 miliar disalurkan. Nah, siapa yang menerima selama ini yaitu Dompet Duafa dan Dewan Masjid Indonesia. Nah, karena untuk program iPlan Syariah, Isalam itu dia nazirnya harus sudah fix ya, Dompet Duafa sama DMI. Nah, untuk program Rizkia, nah ini membuka peluang semua yayasan itu bisa menjadi mauquf, semua yayasan bisa menjadi penerima manfaatnya. Nah, gitu ya. Nah, makanya program Rizkia ini bisa digunakan oleh semua yayasan. Nah, kalau selama ini memang hanya ke Dompet Duafa sama DMI ini ya, kayak gitu. Nah, untuk programnya ini sudah berkontribusi ya juga di wakaf untuk di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ya. Kemudian di masjid ya, kemudian ada sanitasi. Kemudian juga ini terimplementasikan di pesantren Matul Anwar ya, dan ini ada klaimnya juga ya dari karyawannya. Dan kita simak ini ada penyerahan ambulan. Nah, ya untuk review kita, mari kita simak penyerahan ambulan wakaf ya dari manfaat asuransi syariah ini jurnalis syariah ke Dompet Duafa. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita sudah menyerahkan 1 unit ambulans hasil wakaf manfaat asuransi di produk asuransi jiwa syariah Generali Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda, nasabah Generali, kepada almarhum yang telah kami tunaikan manfaat wakafnya langsung kepada mitra kami Dompet Duafa yang juga akan langsung diserahkan kepada Rumah Sakit Gria Medica di Tulang Bawang, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Mondelang dari Dompet Duafa. Hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa Generali Insurance telah menyalurkan manfaat asuransi daripada nasabahnya untuk 1 unit ambulans. Insya Allah 1 unit ambulans ini nantinya akan kami manfaatkan untuk mendukung layanan kesehatan di rumah sakit wakaf kami yang berada di Lampung Utara, yaitu Rumah Sakit Gria Medica. Oke Pak, saya mulai dengan pantun ya Pak. Siap. Penyerahan. Siap, oke. Siap? Udah siap? Oke, niat hati menyeberang ke kali. Cakep, Menyeberang kali bareng si Wulan. cakep. Assalamualaikum Generali. Kami datang bawa ambulan. Wih. Kita balas ya. Oke. Jalan-jalan beli skoteng, Cakep, pulangnya beli onde-onde. cakep. Waalaikumsalam Abang Ganteng. Wes. Ini ambulans dari mana? Wes. Selat Malaka, Selat Bali. Berpetualang pergi bersama. Emang luar biasa nasabah Generali. Ini wakaf langsung kita terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita di Lampung Utara masih memerlukan transportasi untuk pelayanan kegawat daruratan. Sehingga kami berterima kasih dan juga kepada seluruh nasabah Generali Insurance karena apa yang telah diwakafkan insya Allah akan sangat bermanfaat. Mewakili Rumah Sakit Gria Medica,
Rumah Sakit Berbasis Wakaf ke-6 Dompet Duafa yang berlokasi di Tulang Bawang, Lampung, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Generali Indonesia dan Dompet Duafa atas pemberian wakaf berupa ambulan untuk operasional Rumah Sakit Gria Medica. Ambulan ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Tulang Bawang dan kami berharap mudah-mudahan program seperti ini akan terus berlanjut, bekerja sama membantu menyehatkan masyarakat di Tulang Bawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Generali Unit Usaha Syariah sudah melakukan penyerahan ambulan ya, buat rumah sakit di bawah Dompet Duafa, dan ambulan ini merupakan bagian ataupun dari salah satu produk yang dikembangkan oleh Generali, yaitu manfaat asuransi. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana konsep ini sudah running ya, terimplementasikan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memperbesar ya jumlahnya, ya memperbesar masyarakat yang mengikuti program wakaf asuransi syariah ini. Kemudian harapannya lebih banyak lagi masyarakat atau lebih banyak lagi aset-aset wakaf yang dilahirkan dari konsep ini. Nah, program Rizkia yang tadi kita sampaikan ini juga sudah terimplementasi di ini ya, Wakaf Salman ITB. Ya, ini segmennya untuk karyawan-karyawan dari Wakaf Salman. Ini kemudian sudah mengikuti program Rizkia dengan konsep tadi yayasan ya. Jadi yayasan yang memberikan apresiasi pada karyawannya. Dan program ini juga sudah terimplementasikan di Wakaf Darut Tauhid. Ya, alhamdulillah di sini Wakaf Institute ya bekerja sama dengan Yayasan Darut Tauhid dan Generali Syariah untuk implementasi wakaf asuransi syariah untuk santri karya Darut Tauhid ya, sebagai bentuk apresiasi ya pengabdian mereka ya selama ini. Dan alhamdulillah ya teman-teman, artinya kita tahu Darut Tauhid ini sebuah lembaga yang sangat kredibel, dan untuk program sebelum ya terimplementasi di Darut Tauhid ini juga sudah ada ininya ya, sudah kalau istilah di screening ya oleh Dewan Syariahnya. Nah, sehingga kita sudah nggak ragu lagi ya untuk program Rizkia ini insya Allah memberikan kemanfaatan gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, baik, kita simak testimoni berikut ya. Jagalah hati, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita laksanakan penandatanganan kerjasama antara Yayasan Darut Tauhid, Asuransi Syariah Generali, kemudian Wakaf Mulia Institute. Alhamdulillah dengan adanya sinergi semua lembaga ini, tentu saja berharap kita bisa memberikan lebih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain kita lakukan. Kita membuka peluang kesempatan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk menjadi bagian terwujud fasilitas sarana-sarana khususnya wakaf, baik itu masjid, kemudian fasilitas kelas, fasilitas pendidikan yang semua dibangun dengan dana wakaf. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan untuk memotivasi para jamaah, wabil khusus santri karya Darut Tauhid untuk juga menjadi bagian berwakaf melalui Darut Tauhid ini. Dengan kerjasama ini tentu saja mudah-mudahan tatkala saat keluarga ataupun santri karya kita ada yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hal yang kita lakukan. Satu, dia mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri dengan berwakaf. Yang kedua adalah mempersiapkan untuk keluarganya, karena dari klaim asuransi yang didapatkan nanti
sebagian akan diberikan untuk berwakaf sebagai bekal untuk almarhum, dan sebagian akan digunakan, akan diberikan kepada keluarga almarhum. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga untuk semua pihak, semua masyarakat, wabil khusus lembaga-lembaga yang di situ diberi amanah SDM yang dikelolanya. Mudah-mudahan kita perhatikan, ya, kita perhatikan, kita berikan kesempatan beliau dan keluarga beliau tatkala nanti dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau punya bekal untuk bisa berwakaf dan juga beliau meninggalkan bekal untuk keluarganya. Terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kerjasama ini dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah ya untuk program ini sudah running, dan di sini ya bagi teman-teman ya ini juga ada peluang nih ya untuk tambahan passive income. Artinya teman-teman bisa juga ikut mensyiarkan ya program Rizkia ini ke masyarakat secara luas, karena simpel banget ya. Nah, pengalaman saya kemarin hanya itu ngobrol di ini aja ya, ngobrol makan nasi makan nasi goreng gitu ya, ngobrol langsung tertarik ya, teman saya itu tertarik terus sudah langsung ikut programnya kayak kira-kira gitu. Jadi saking simpelnya ya program Rizkia ini. Nah, nanti di sini ada skema ujroh, yaitu 15% ya, kita mendapatkan ujrohnya dari total omsetnya itu per bulan ya. Selama 1 tahun pertama, 1 tahun kedua 10% per bulan. Jadi selama 2 tahun kita akan mendapatkan ya kalau istilahnya passive income lah. Nah, dan ini juga bisa menjadi solusi income dan bisa ikut Rizkianya gratis ya, karena ya ketika kita dapat ujroh kan ya bisa untuk kita gunakan untuk mengikuti juga program Rizkia untuk kita pribadi. Nah, kalau kita ingin ikut mensyiarkan, caranya simpel ya, sangat mudah, tinggal ikut ya menjadi agennya Jurnalis Syariah, nanti mendapatkan lisensi ASI ya. Ini biaya lisensi ASI-nya cuma 128.000 gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti untuk bahan marketing program Rizkia ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini saya share ya ke ke chat Zoom gitu ya. Nanti biar bisa di copy, bisa dipelajari. Nanti di sini ada ininya juga ya, ada ada hitung-hitungannya, juga ada tabel-tabelnya. Jadi kalau kita misalnya mau ikut itu ataupun ada teman yang mau ikut, nah itu tinggal ini ya, kalau istilahnya lihat tabelnya berapa gitu, mau ikutnya per bulannya berapa. Baik, mungkin itu dari saya sharing yang berkaitan tentang program Rizkia, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya. Kalau secara pribadi kita ini menjadi solusi untuk tadi ya manajemen risiko ya. Nah, ya manajemen risiko kita secara pribadi, mungkin kita sebagai kepala keluarga ya, kalau terjadi sesuatu ketika kita meninggal itu kalau bisa ya ahli waris kita ini tersantuni. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa ya kita berwakaf gitu ya. Dan bisa jadi wakaf kita itulah yang nanti akan jadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini juga bisa menjadi solusi untuk lembaga-lembaga ya. Nah, baik yayasan ataupun perusahaan yang harapannya tadi ya ada nilai spiritualnya ya. Bagaimana ketika karyawan ini mendapatkan santunan, maka dia sekaligus berwakaf gitu kan. Dan yayasan atau perusahaan ini memberikan apresiasi dan banyaklah manfaatnya. Nah, dan juga peluang nanti teman-teman juga bisa ikut mensiarkan. Baik, mungkin itu dari saya. Nah, bagi yang tertarik, monggo silakan ya, nanti bisa chat di Zoom ya, yang tertarik untuk ikut program Rizkia, atau nanti bisa kontak ya Bu Isna ya kalau yang ingin mengikuti program Rizkia. Kemudian juga mungkin yang belum, mungkin beberapa sudah memiliki lisensi ASI ya, bisa tinggal melanjutkan. Nah, nanti syarat aktivasinya seperti apa, tinggal komunikasi dengan Bu Isna ya. Kalau yang belum, mungkin
untuk ikut ASI-nya yang senilai 128.000 nanti juga bisa dibantu oleh Bu Isna. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, mungkin nanti ada diskusi tanya jawab, kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan ya terkait materi kita pada kesempatan malam hari ini, sharing session Rizkia. Ini adalah program terbaru dari Wakaf Mulia ya. Bagaimana kita ingin memberikan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh lembaga. Dan silakan pertanyaan bisa dengan dua cara. Yang pertama menuliskan pertanyaan di chat Zoom, dan yang kedua bisa langsung raise hand di unmute. Silakan Pak Yukas Rinal dari Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Rinal. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak jumpa Bu Isna, Pak Eko. Ya, alhamdulillah. Siap. Sehat Pak Siap, Rinal. siap Pak Dokter. Apa dok? Mantap. Masya Allah. Antum mah dokternya udah banyak, udah 2-3 nih dokternya dah. Dokter. Baik, Pak Eko. Siap. Yang pertama, itu kan akadnya karyawan itu kan 10 tahun. Bagaimana apabila karyawan itu resign? Apakah nanti tetap di cover oleh yayasan? Karena nih misalnya nih karyawannya resignnya tuh nggak baik misalnya. Nah, kita pecat lah intinya gitu. Nah, ataupun tidak kita pecat. Jadi ini pembayaran apakah terputus akadnya atau memang kalau dilanjutin ini bukan karyawan kita lagi nih Pak Eko. Gitu. Atau gimana tuh Pak Eko? Itu pertama. Yang kedua Pak Eko, untuk daftar lisensi tadi, misalkan kita sudah daftar, cuman agennya bukan Generis Syariah gitu. Apakah tetap daftar ulang lagi atau bisa dipakai agensinya dengan agensi yang daftar di tempat label yang berbeda gitu? Tetap bisa apa enggak gitu? Sementara dua dulu Pak Eko. Siap. Terima Ya. kasih Pak Eko, Bu Isna, warahmatullahi Ya. Silakan Siap. Pak Eko bisa langsung dijawab. Ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kalau tadi karyawannya itu resign gitu ya? Nah, padahal kan itu sudah kita ikutkan program Rizkia. Kalau yang saya lakukan ya untuk karyawan saya yang di Wakaf Mulia itu ya kita biarin aja, ya kan. Jadi kan kalau ibaratnya begini, jadi kan ketika konsep ini kan menariknya tuh karena uangnya nggak hilang kan. Jadi kalau kita bayarin gitu ya setiap bulan gitu selama 5 tahun gitu kan. Nah, berarti kan yang bersangkutan walaupun sudah tidak jadi karyawan kita, dia masih tercover kan. Nah, tercover. Nah, bagaimana kalau misal terjadi risiko ternyata yang bersangkutan meninggal misalnya gitu ya. Kalau yang bersangkutan meninggal kan berarti nanti misalnya kita ambil skema 45% untuk wakaf, yang 55% santunan untuk ahli waris, maka ya berarti kan ada yang 55% untuk ahli waris, terus yang 45%-nya kan tetap untuk yayasan kan, menjadi wakaf dari yayasan. Nah, jadi ibaratnya bagi yayasan juga nggak rugi juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada risiko ya sampai tahun ke-10 gitu ya berarti kan dananya nanti kembali lagi ke yayasan. Gitu kan? Nah, jadi ibaratnya itu makanya skema Risia ini menariknya kita kayak nabung aja. Nah, karena selama ini kan biasa yayasan tuh susah nabungnya gitu ya. Uangnya kurang terus gitu kan. Nah, di sini tuh sebenarnya kayak kita maksain nabung. Nah, makanya nanti skema berapa peserta yang mau kita ikutkan itu tergantung budgeting kita ya. Kita mau berapa kita ikutkan, tinggal kita budgetkan yang dirasa memang dari sisi keuangan yayasan itu bisa ya dengan segitu. Nah, yang wakaf mulia yang kita ikutkan ada berapa itu Bu Isna? 15 ya? Ada 15. Ada 15 itu. Setiap bulan sekira-kira karena anaknya masih muda-muda ya, kira-kira sekitar 1,7 apa ya? 1.700.000 setiap bulan itu. Jadi memang untuk terjangkau ya. masih terjangkau ya. Apalagi kalau anaknya masih muda-muda, mungkin yang agak
sudah mulai tua-tua tuh yang beda-beda nih. Kayak gitu. Nah, jadi tergantung kita lah, intinya tergantung budgeting kita. Begitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, nah memang ini program ini hanya ada di Jurnalis Syariah. Jadi nggak ada di perusahaan lain ini, karena ini spesial dan juga kebetulan apa namanya kebetulan itu ini kayak apa ya, prototipenya itu kerjasama dengan Wakaf Mulia nih, khususnya juga kalau untuk apa Rizkiyah secara umum ya itu umum gitu ya. Tapi kalau untuk kaitannya corporate ya dengan yayasan atau perusahaan, nah itu dengan Wakaf Mulia. Nah, jadi nanti kalau misalnya sedang posisi lisensi yang lain, nanti perlu di ini harus ada pembicaraan khusus itu. Kira-kira gitu ya. Makasih, Pak Eko. Siap, siap, Ustaz. Ya. Makanya nanti ini segmen besarnya itu ya kita tadi ya bisa menjangkau yayasan, bisa perusahaan. Itu perusahaan sawit banyak banget ya di sana tuh ya. Siap, siap. Iya kan? Insya Allah Banyak selamat banget datang, perusahaan. Bisna. Iya, perusahaan sawit di Riau, waduh. Apalagi jadi skemanya yang jelas bagi perusahaan nggak rugi. Nah kalau bagi perusahaan tuh begini, kalau bagi perusahaan itu kan dia ini ya apa namanya nanti itu hitungnya biaya kan. Ya kalau di keuangan perusahaan dihitung biaya, efeknya apa itu? Biaya keluar ya. Ya kalau efeknya kalau di perusahaan itu hitung menjadi biaya, berarti efeknya apa? Akan mengurangi apa? Nah, apa tuh Pak Eko? Ya akan mengurangi pajak Tadi Pak. dong. Iya mengurangi pajak kan? Oh iya, pajak, pajak, Ya, pajak. mengurangi pajak ya. Nah, padahal ya kalau itu kan dihitung biaya kan, padahal kan nanti kembali uangnya, ya enggak? Benar, benar, Nah, benar. kayak gitu. Jadi maka menarik juga tuh untuk ini perusahaan. Gitu mungkin. Boleh nambah Pak Eko? Ya, boleh. Jadi yang 45 yang maksimal untuk mauquf alaih, untuk ke yayasan, itu tidak dibagi lagi ya ke untuk generalinya gitu, enggak ya? Ya enggak dong. Enggak ya, Enggak. ya. Siap, siap, Full itu, siap, full semua untuk yayasan. Ya. siap, siap. Generalnya kan sebagai pengelola dana tabarunya kan dia. Syukron Pak Eko. Siap, siap, siap. Baik, terima kasih Pak Rinal atas pertanyaannya dan juga terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Ini ada beberapa pesan ya yang ada di chat Zoom. Yang pertama ini dari Pak Saful Makmur ya, ini izin ada kegiatan yang lain. Kemudian dari Pak Hartoyo, ini dari Bandung, Insya Allah tertarik untuk gabung dapat lisensi. Insya Allah nanti Pak Hartoyo akan dikontak besok pagi ya oleh Mbak Erna, akan dibantu oleh untuk Absensinya prosesnya. ada. Insya Allah ada. Ada ini ya. Oh ya. Kemudian ini dari Pak Cahya Bina Insani ya. Pertanyaan beliau ada 3 yang pertama, apabila sebelum 10 tahun sudah meninggal, apakah bisa diklaim atau tidak? Apabila sebelum 10 tahun sudah meninggal, apabila sebelum 10 tahun sudah meninggal, apa bisa diklaim atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara klaimnya? Dan yang ketiga, kalau pendaftaran personal tanpa melalui yayasan bisa atau tidak? Silakan Pak Eko, ada 3 pertanyaan. Oke, baik ya. Ini saya sharingkan. Nah, ini program Rizkianya. Nah, jadi di sini tuh ada ini ya. Jadi ketika misalnya ini contoh ya tadi Pak Burhan gitu ya. Nah, Pak Burhan mengikuti program Rizkia umurnya 30 tahun, manfaat meninggalnya 100 juta. Ya, kontribusinya setiap bulan itu setiap tahun ya 1,8. Tadi di per bulan dibagi 12 ya tadi ya sudah kita hitung selama 5 tahun ya. Pembayarannya selama 5 tahun. Masa asuransinya perlindungannya selama 10 tahun. Ya, jadi ketika Pak Burhan tuh ikut program ini, dia iuran rutin setiap bulan. Misalnya bulan pertama dia iuran, bulan kedua, ketiga, keempat. Tahu-tahu bulan kelima dia meninggal,
maka dia akan dapat santunan. Nah, gitu. Dia akan dapat santunan ya ahli warisnya. Nah, yang tadi skemanya kalau kita mau wakafkan berarti maksimal 45%-nya bisa wakaf, yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Atau misalnya kita mau wakafnya hanya 10% aja boleh juga. Nah, jadi tergantung ya, tergantung kita ini tidak ada ini maksimal. Yang diatur itu hanya maksimalnya. Nah, kayak gitu. Nah, berarti kalau tidak terjadi sesuatu, misalnya iuran sampai 5 tahun, terus berarti setelah 5 tahun nggak iuran lagi, sampai 10 tahun, ternyata apa namanya di tahun ke-8 misalnya meninggal, ya sama tetap dia akan dapat santunan. Ya kenapa? Karena ya dia di bawah 10 tahun. Nah, kalau meninggalnya sebelum 10 tahun itu berarti tetap di-cover oleh program asuransi syariahnya sehingga dia akan dapat santunan. Nah, gitu. Nah, tapi bagaimana kalau tidak meninggal? Ya, berarti kalau tidak meninggal dananya akan kembali. Yang dia iurkan setiap bulan tadi selama 5 tahun itu akan kembali. Yang 9 juta terus 225 itu akan kembali. 100%. Nah, gitu. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, ya berarti ya dia berarti dapat santunan tuh. Kalau sebelum apabila meninggalnya sebelum 10 tahun ya sudah meninggal, ya berarti dia dapat santunan itu. Karena memang program santunannya selama 10 tahun gitu ya. Dilindungi. Jadi iurannya cuma 5 tahun tapi dilindungi 10 tahun. Maka ini enaknya gitu. Ya karena ini program murni ini ya, murni syariah, kemudian juga murni asuransi gitu ya. Tidak ada investasinya. Jadi fix gitu ya. Hitungannya sudah fix. Kemudian yang berikutnya bagaimana cara klaimnya? Nah, nanti ada prosedurnya untuk klaim dan ini nanti juga bisa secara online dan kita di apa namanya di Wakaf Mulia karena memang connect langsung dengan Generali Pusat ya nanti akan membantu untuk prosesnya gitu ya. Kemudian berikutnya kalau pendaftar personal bisa nggak gitu ya tanpa melalui yayasan ya bisa ya Pak Cahya ya. Jadi program ini sebenarnya itu program ini ya. Ini program personal ya sebenarnya. Jadi kita ikut ya secara personal. Nah, kemudian kalau ada yang yayasan tadi itu inovasinya. Nah, dengan skema inovasi itu kemudian dikembangkan juga untuk yayasan. Nah, jadi kalau prinsip awalnya itu malah personal. Jadi kita secara pribadi itu bisa ikut. Nah, termasuk tadi kalau seperti Pak Hartoyo yang tertarik untuk mendapatkan lisensi juga, nah itu bisa. Berarti kita itu nanti bisa memasarkannya, bisa mensiarkannya itu untuk personal gitu ya. Bisa juga untuk lembaga, misalnya gitu. Nah, bedanya kalau lembaga kan langsung tuh seperti yang Darut Tauhid itu yang ikut 100 berapa Bu Isna? 180 ya? 140. Nah, 140 langsung karyawannya ikut. Nah, kayak gitu ya. Nah, makanya ini prinsipnya sih kalau kita yang penting syiar aja ya. Karena kan konsep ini sebenarnya konsep yang memberikan kemanfaatan lah. Nah, gitu ya bagi masyarakat. Begitu mungkin Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dan terima kasih Pak Cahya ya atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan, masih ada yang mau ditanyakan. Ini ada Mas Abi ya. Kemudian ada Bapak Al-Pahlakai dari Alor NTT, peserta yang paling jauh. Ada Pak Cahya dari Bina Insani, kemudian ada Pak Henry dari Bekasi. Ada Kang Idong dari di mana sekarang ini Kang Idong di Sukabumi atau di Bandung dan ada Pak Lukman Hirmawan dari Bandung, Bapak Tamsul Lubis ya dari Jakarta, Pak Rinal dari Pekanbaru, Pak Supriyono, kemudian juga ada Ustadz Prihtiono dari Lampung. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu yang hadir kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin sudah lengkap, sudah jelas. Untuk apa istilahnya? Untuk langkah selanjutnya nanti akan dibantu ya. Ini kebetulan malam ini juga dibersamai Mbak Erna. Mbak Erna ini admin wakaf mulia yang memang secara tugas utamanya adalah membantu bagi lembaga ataupun personal yang ingin
mengikuti program-program Rizkia. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa dibantu oleh Mbak Erna ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih mau ditanyakan. Ini forumnya santai ya Bapak Ibu ya. Namanya forumnya sharing session. Jadi memang tempat kita sharing-sharing gitu ya. Banyak peserta dari Bandung ini. Pak Hartoyo juga dari Bandung. Ini dari Pak Cahya, Pak Eko. Jika diizinkan, minta tolong untuk rekaman Zoom ini bisa di-share ke grup untuk kami share ke rekan-rekan yang lain. Baik Pak, insya Allah nanti akan dikirimkan ya untuk apa istilahnya untuk rekamannya. Alhamdulillah ini dari Pak Yukasrina di Pekanbaru. Bismillah Bu Isna, insya Allah daftar agen dan kerjasama yayasan. Barakallah Pak Yukasrina ya, insya Allah nanti akan dibantu follow up-nya oleh Mbak Erna ya. Dan juga nanti kita bantu bersama-sama. Baik Pak Supriyono ini dari Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu apa ya istilahnya ingin menjadi penerima manfaat ya dari atau wakaf alai dari program Rizkia itu memang kemudian dimulai dari mengikut sertakan karyawan yang ada di lingkungan yayasan kita sehingga nanti dari situ itu akan ada ini ya MOU antara lembaga kita dengan Generalis Syariah sehingga nanti setelah itu kalau misalnya kita menjadi apa ya istilahnya menjadi agen atau menjadi pensiar dari program wakaf asuransi syariah ini kemudian nanti kita mereferensikan ya orang untuk mengikuti program wakaf asuransi syariah ini. Nah nanti untuk apa ya istilahnya nasabah atau calon wakif yang ikut melalui lembaga kita atau melalui referensi dari kita itu nanti untuk dana wakafnya bisa masuk ke lembaga kita karena lembaga kita sudah bekerja sama dengan Generalis Syariah. Jadi kalau selama ini itu yang bekerja sama dengan Generalis Syariah itu kan baru sebatas dompet duafa dan DMI. Nah ini dengan program Rizkia ini justru lembaga kita gitu ya. Nah itu bisa menjadi mau apa ya istilahnya mauquf alai juga penerima wakaf ya dari program wakaf asuransi syariah yang diselenggarakan oleh Generali. Nah ini sebuah terobosan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya bahwasanya mungkin yayasan kita yang tidak sebesar dompet duafa begitu ya tapi kita bisa mendapatkan manfaat dari dana wakaf asuransi syariah yang terbentuk karena program Rizkia ini. Ini sangat memudahkan ya. Makanya ketika pada ini ya saat tim dari Tauhid begitu ya mengikuti seminar inovasi wakaf yang rutin diadakan seminggu sekali ya oleh Pak Eko itu begitu ikut apa seminarnya, nah beliau langsung mengontak ini dari tim mengontak saya, kemudian saya tawarkan kalau begitu sebaiknya kita Zoom meeting aja Ustadz, gitu ya langsung waktu itu kemudian Zoom meeting dalam rangka untuk lebih memperjelas ya terkait dengan apa aplikasi programnya ini sebenarnya seperti apa begitu ya. Nah, kalau mungkin saat ini Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini itu baru apa ya satu orang mewakili dari yayasan yang mungkin di situ gitu ya. Dan lembaga Bapak Ibu pengen ya misalnya mendapatkan apa istilahnya sosialisasi secara khusus. Nah, ini dari tim Wakaf Mulia juga sangat terbuka ya Bapak Ibu kita bisa
sosialisasi secara khusus kepada para pengurus di lembaga Bapak Ibu. Nah, ini misalnya seperti Pak Cahya ini ya dari Bina Insani itu nanti bisa ya kalau misalnya kemudian nanti mau kita agendakan untuk Zoom meeting dengan apa pengurus-pengurus yang lain. Nah, ini supaya kemudian lebih apa ya informasinya lebih jelas begitu ya. Ini saat ini ada beberapa yayasan yang memang sudah apa ya istilahnya proses untuk apa ada meeting-meeting Zoom, kemudian diskusi di antara eh, internal lembaga begitu ya, masih menunggu kira-kira yang mau diikutsertakan itu karyawannya dengan batasan apa ya istilahnya kriterianya seperti apa begitu ya. Nah, kan bisa saja yang mungkin kriterianya untuk apa ya yang masa kerjanya sudah 10 tahun lebih begitu ya. Atau mungkin yang dari sisi usianya kurang dari berapa begitu ya 40 tahun atau berapa supaya nanti kalau kita berbicara 10 tahun masa pembayaran atau 10 tahun masa apa namanya itu eh, dilindungi ya. Nah, itu masih dalam apa ya masa aktif untuk bekerja di yayasan gitu ya. Mungkin kalau untuk apa pengurus yayasan atau yang sudah ini apa misalnya usianya lebih begitu, nah itu programnya nanti sudah berbeda lagi gitu ya. Nah, ini tinggal silakan dari yayasan nanti akan memilah-milah program yang sesuai dengan lembaganya yang seperti apa gitu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari Pak Eko kalau ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya, silakan Pak Eko. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, para ustadz sekalian ya atas kehadirannya. Yang jelas ya dalam kita mengembangkan wakaf ini memang harus ini ya update ya terhadap inovasi gitu ya. Nah, makanya di Wakaf Mulia Institute ya kita concern fokus mengembangkan wakaf dan juga fokus juga untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di dalamnya, termasuk ya program wakaf asuransi syariah ini ya harapannya ini bisa menjadi solusi ya bagaimana ke depan wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa dilanjut ya via WA ya atau grup ya untuk info-info selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas closing statement-nya dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi bermanfaat, bisa menjadi apa ya istilahnya pencerahan, kemudian juga menjadi inspirasi terkait dengan inovasi program-program inovasi wakaf yang bisa kita aplikasikan di lembaga kita. Marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.